Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sampai di pembahasan tentang kaifiyah salat. Niki miki kok rada antep ini. Suarane antep, miki antep. Kaifiyah salat, setelah sebelumnya kita membahas tentang syarat-syarat salat atau syarat sahnya salat. Kaifiyatus salati ja'atil ahaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mubayyinatan kaifiyatas salati wa sifataha wa nahnu naktafi huna bi rati haditsaini. Al-awwal min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa tsani min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kaifiyah atau tata cara salat, wasifataha dan sifatnya. Hanya di kitab ini akan dicukupkan di awal itu ada dua hadis saja. Hadis yang pertama berupa fi'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa praktek Nabi. Wasani min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua berupa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tentang tata cara salat yang dikemukakan di sini itu hanya dua, satu prakteknya beliau, dua sabda beliau. Yang pertama, an Abdurrahman ibni Ghanam anna Aba Malikin al-Asy'ari jama'a qaumahu faqala ya ma'syaral asy'ariyin ijtami'u wa ajmi'u nisa'akum wa abna'akum u'allimukum salatan nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana yusalli lana bil Madinah. Fajtama'u wa jama'u nisa'ahum wa abna'ahum fatawadda'a warahum kaifa yatawadda' fa ahsal wudu ila amakinihi hatta idza afa alfai wa ankasara dhil qama fa adzana fa saffa ar-rijal fi adna as-saffi wa saffa al-wildan khalfahum wa saffa an-nisa khalfal wildan thumma qama as-salah
fataqaddama farafa'a yadayhi fakabbara faqara'a bi Fatihatil kitab wa suratin yasurraha thumma kabbara faraka'a faqala subhanallah wa bihamdihi thalatha marrat thumma qala sami'allahu liman hamidah wastawa qa'iman thumma kabbara wa kharra sajidan thumma kabbara farafa'a ra'sahu thumma kabbara fasajada thumma kabbara fantahada qa'iman fakana takbiruhu fi awali rak'atin sitta takbiratin wa kabbara hina qama ila rak'ati tsaniyah falamma qada salatahu aqbala ila qaumihi biwajhihi faqala ihfazu takbiri wa ta'allamu ruku'i wa sujudi fa innaha salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allati kana yusalli lana kadha as-sa'ah minan nahar thumma inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qada salatahu aqbala ila an-nasi biwajhihi faqala ya ayyuhan nas isma'u wa'qalu wa'lamu anna lillahi azza jalla ibadan laysu bi anbiya wala syuhada yaghbiduhumul anbiya wa syuhada ala majalisihim wa qurbihim min Allah. Faja'a rajulun minal a'rab min qasiyatin nas wa alwa biyadihi ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya nabiyallah nasun minan nas laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wa syuhada ala majalisihim wa qurbihim min Allah in adhum lana fasurra wajhun nabi sallallahu alaihi wasallam su'alil arabi faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum nasun min afya'in nas wa nawazi'il qabail lam tasil bainahum arhamun mutaqarribah tahabbu fillahi wa tasafu yada'ullahu lahum yaumal qiyamati manabira min nur wa yujlisahum alaiha wa yaj'alu wujuhahum nura wa thiyabahum nura bi faza'in nasi yaumal qiyamah wa la yafza'unahum awliya'ullah alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hadis riwayat Ahmad. Ini kita dawa hadis. Saya baca niku. Niki nek cilik-cilik nih. Itu kalau normal tulisannya satu halaman bisa lebih nih. Di mana hadis ini bercerita tentang bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Abdurrahman bin Ghanam menceritakan Abu Malik al-Ash'ari pernah mengumpulkan kaumnya. Abu Malik al-Ash'ari pernah mengumpulkan kaumnya. Terus kemudian disampaikan oleh beliau kepada kaumnya, wahai kaum Ash'ariyin, berkumpullah kalian, kumpulkan istri-istri kalian, kumpulkan anak-anak kalian, karena saya akan mengajarkan kalian sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau contohkan kepada kami di Madinah. Maka berkumpullah mereka, berkumpullah istri-istri orang-orang Asy'ariyin, anak-anak mereka. Kalau sudah, ketika sudah itu, maka Abu Malik al-Ash'ari wudu dan menunjukkan kepada kaumnya bagaimana dia berwudu. Dan Abu Malik al-Ash'ari mencuci seluruh bagian anggota wudu. Maka ketika kemudian sudah masuk waktu zuhur, berdirilah dia dan kemudian azan. Dadi nyontoni wudune dicontohno. Pas wayahe masuk waktu sholat, azane ya dicontohno dhewe.
Ketika sudah azan, sudah dicontohno, kemudian dicontohkan lagi cara sholat. Fasafar rijal fi adna safi, maka dikumpulkan sing lanang-lanang safe didekek paling cidek ambek awake. Wasaful wildan khalfahum, safnya anak-anak di belakangnya. Ngarep ditoto sing lanang-lanang burine anak-anake. Wasafan nisa khalfal widan, kaum perempuan di belakangnya anak-anak. Anak-anak laki-laki tadi. Summa qomas salat, baru kemudian dikomati dewe. Jenenge nyuntui. Mulai wuduwe dicontohno. Azane azan dewe. Ditoto safe barise ditoto dewe, ditekek sing lanang iku nang ngarep-ngarep, yang anak-anak di belakangnya, yang ibu-ibu di belakangnya lagi. Setelah itu dikomati sendiri sama Abu Malik Al-Asy'ari. Komati dewe. Azan iya, komati iya, mungkin diimami nggih dimulai sendiri. Summa aqamas shalah, kemudian dia komati salat. Fataqaddama, kemudian maju. Nah, dia ada di depan. Farafa ayataihi, diangkatlah kedua tangannya. Fakabbaro, sambil bertakbir. Setelah itu faqara'a bi Fatihatil kitab, ya, dibacalah Fatihatul kitab Al-Fatihah, wa suratin, dan satu surat yang mudah dibaca. Kemudian takbir, kemudian rukuk, dan di dalam rukuk dibaca subhanallah wa bihamdi, sanes subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, salasa marratin, 3 kali. Kemudian dia menceritakan, kemudian dia mengatakan sami Allahu liman hamidah. Mari ngono istawa qaiman, berdiri lurus. Summa kabaro, kemudian takbir. Wa kharra sajidan, kemudian bungkuk sujud. Summa kabaro, kemudian takbir. Rafa ra'sahu, kemudian angkat kepalanya. Summa kabaro, kemudian takbir. Wa sajada, kemudian sujud lagi. Summa kabaro, kemudian takbir lagi. Fantahadha qaiman, kemudian bangkit berdiri. Fakana takbiru fi awali rakatin situ takbiratin, takbir di awal rakaat itu ada 6 jumlahnya. Kemudian takbir juga ketika kembali ke rakaat kedua. Maka ketika selesai sholat, dia menghadap kepada kaumnya dengan wajahnya. Kemudian dia mengatakan, ihfazu takbiri, takbirku itu iling-ilingen. Wa ta'alamu ruku'i wa sujudi, rukuk sujudku pelajari. Ya, takbirku iling-ilingen, rukuk sujudku pelajari. Karena sesungguhnya apa yang saya kerjakan itu salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati kana yusalli lana kadza sa'ah minan nahar, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada waktu ini, pada siang seperti ini. Kemudian ketika Rasulullah SAW itu selesai dari sholatnya, beliau biasa menghadap kepada jamaah, kepada orang, kemudian mengatakan, wahai manusia, dengarkan, pikirkan, ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki hamba-hamba pilihan, bukan nabi, bukan syuhada, tapi mereka itu didudukkan dekat dengan para nabi dan syuhada karena majelis mereka, karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah waktu itu seorang Arab, wong desa, wong kampung,
min qasiyatin nas, wong desa wong kampung itu kan keras wonge. Wa alwa biyadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil melambaikan tangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, wahai Nabi Allah, nasun minan nas, enten sekelompok orang, bukanlah nabi, bukanlah syahid ya, tapi mereka itu ya, posisinya mirip-mirip nabi, mirip-mirip syuhada, karena tempat duduknya mereka, karena dekatnya mereka kepada Allah. Nah, sampean muni ngono itu in adhum lana, beri ya ciri, duduno ciri-cirine ya Rasul kepada kami. Sopo wong kaya ngono iku? Maka cerahlah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya seperti itu oleh seorang A'rabi tadi itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, mereka adalah orang-orang yang meskipun tidak punya hubungan kekerabatan, tapi mereka itu bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saling membantu, saling mendekatkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah orang-orang yang oleh Rasulullah SAW disifati duduk nabi, duduk syuhada, tapi kedudukannya kurang luweh ya cidek-cidek podo. Itu orang-orang yang terdiri dari suku yang macam-macam, kelompok yang macam-macam, gak duwe hubungan persaudaraan, ya duduk anak, duduk dulur, duduk keluarga, tapi bisa saling mencintai karena Allah, bisa saling mendukung karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan, akan membuat bagi mereka, akan memberi untuk mereka mana biro min nur, mimbar-mimbar, tempat-tempat berdiri dari cahaya di hari kiamat nanti. Mereka akan didudukkan, ditempatkan oleh Allah di tempat seperti itu, sehingga Allah menjadikan wajah mereka bercahaya, menjadikan pakaian mereka itu bercahaya. Mereka akan dijadikan oleh Allah pada saat orang-orang podo keweden kabeh hari kiamat, mereka tidak ada yang takut, tidak ada yang kaget. Hum auliyaullah, mereka lah wali-wali Allah yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula ada rasa sedih. Nah, tambahan niku hanya napa nggih, menyempurnakan saja. Babnya di awal adalah tentang tata cara sholat. Nah, itu contoh kaifiyah sholat. Rinciannya nanti dibahas. Tapi secara umum itulah tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan apa yang beliau lakukan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la dengan sanad hasan dan diriwayatkan oleh Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala dakhala rajulun al masjidah fa shalla thumma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallim faradda alaihi salam wa qala irji fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a fa fa'ala dhalika thalatha marratin qala faqala walladhi ba'athaka bil haqq ma ahsanu ghaira hadha ma uhsinu ghaira hadha
fa'allimni. Qala idza qumta ila shalah fakabbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Tsumma isjud hatta tatma'inna sajidan. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Tsumma isjud hatta tatma'inna sajidan. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kullaha. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Wa hadzal hadis yusammi hadisan musi fi shalah fi sholatihi. Hadza jumlatu ma warada fi sifati sholati min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi wa nahnu naf'alu dzalika ma'at tamyiz bainal faraid was sunan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menceritakan suatu saat ada seorang laki-laki masuk masjid, kemudian sholat, kemudian datang kepada Nabi SAW mengucapkan salam. Orang masuk masjid, kemudian sholat, kemudian mendatangi Nabi, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Faradda alaihi salam, maka Rasulullah SAW menjawab salam orang tersebut. Wa qala, sambil mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Bali salat maneh mangiku gurung salat. Nah, begitu. Waraja, orang itu kemudian balik, kemudian mengerjakan salatnya yang dia kerjakan tadi itu 3 kali. Iku sik kon balik maneh sampai ping 3. Setelah 3 kali, kemudian orang itu bertanya kepada Rasulullah SAW, demi Allah yang sudah mengutusmu dengan benar wahai Rasulullah, aku gak iso salat luwih apik teko sing mau niku sing paling kula iso salat ngene niku wau. Lah nek niku dianggap durung salat, fa'alimni, sampean ajari kula salat yo napa carane. Maka Rasulullah kemudian bersabda, menjawab, apabila sampean berdiri sholat, takbirlah, kemudian bacalah surat yang mudah dari Al-Quran menurut ukuran sampean, kemudian rukuklah sampai benar-benar tumak ninah, sampai rukuknya itu tumak ninah. Kemudian angkatlah kepalamu hingga kamu betul-betul berdiri, kemudian sujudlah hingga kamu betul-betul tumak ninah sujud. Kemudian angkatlah kepalamu hingga kamu betul-betul tumak ninah duduk. Kemudian sujud kembali hingga betul-betul tumak ninah sujud. Kemudian lakukan yang seperti ini di semua rakaat sholatmu. Hadis riwayat Ahmad. Dari sinilah dua hadis ini itu merupakan cara sholat yang paling ringkas menurut Nabi Muhammad SAW, baik menurut contoh beliau maupun sabda beliau. Nah, kemudian nanti bisa dibagi mana yang fardu, mana yang sunnah. Nah, begitu. Itu contoh umum. Kemudian dibagi mana yang fardu, mana yang sunnah. Dalam kitab-kitab fikih selalu ditulis mana yang fardu, mana yang sunnah. Kalau dari 2 hadis tadi itu, yang fardu jelas, yang sunnah nanti juga jelas. Sehingga di kitab ini nanti akan dimunculkan bahwa yang fardu sesuai dengan hadis tadi itu. Yang sunnah sing gak ono nang hadis mau. Sing gak ono napa? Contone. Sing gak ono napa contone? Hadis loro sing diwaca wau lho. Dari tata cara salat sing mboten enten napa? Itu masuk sunnah. Misalnya mengangkat tangan, enten angkat tangan. Enten 2 hadis tadi loh.
sing ana takbir. Sing mboten enten napa maneh? Sing mboten enten maca iftitah. Sing mboten enten maca donga iktidal. Maca donga sujud, maca donga-donga niku tidak termasuk yang disebut dalam hadis tadi itu. Karena itu pun heran nek ana sing memberi ketentuan ini fardu, ini sunnah, maro sing dijalanno, setelah itu yang dijalankan sing fardu tok. Salate gadek ndonga ta? Gadek. Lah sing diwaca apa? Al-Fatihah tok. Begitu. Nah, sementara kita biasa menggunakan dalil shollu kama raaitumuni usolli. Sakjane padha dalilnya. Cuma karena kita dengan dalil itu tidak pernah membeda-bedakan mana yang sunnah, mana yang fardu, sehingga kabeh dilakoni. Nek kabeh dilakoni pertanyaane, nek ana sing luput siji kira-kira sik sah apa batal, baru kita bahas tentang fardu. Kita nggak pernah bahas yang fardu yang sunnah, tapi nek ana pertanyaan, lah nek iki gak tak waca kira-kira batal apa enggak? Baru kita bahas, itu namanya bahas fardu dan sunnah itu namanya. Gitu. Baik, kita mulai. Faraidus shalah, fardu-fardunya salat. Angkane nek sampean biyen nang sekolahan, nang SD, nang SMP, napa rukun salat. Nah, kan ngoten ya. Enten syarat salat, enten rukun salat. Syarat salat yang di luar salat, rukun salat yang dikerjakan dalam salat. Ya. Rukun salat niat. Rukun salat takbir. Rukun salat baca Al-Fatihah. Rukun salat ruku. Sampeyan goleki rukun salat mengangkat tangan ka ono. Sampeyan doleki. Mboten enten. Sampeyan buka buku SD maneh, buku SMP. Itulah cara bahas para ulama fikih. Dicari mana rukun, mana bukan rukun, mana sunnah. Begitu. Kunsik ta lah. Kula bahas niki cek rada urut sampean niku. Ketemu pikirane. Gitu. Baik. Oleh karena itu ada namanya fardu salat, ada sunnah salat. Niki nek bahas niki, ojo disimpulno saiki dhisik. Lah sampean niku mesti kepingin saiki ae. Kalau mendapatkan pengetahuan baru, jangan langsung diterima. Ngoten lho. Meskipun ketoke bener, nek sampean durung ngeru jelas, ojo langsung digawe. Lah terus sing wis sampean gawe dhisik. Ngono carane. Gitu. Sampai nanti betul-betul jelas. Lho kok setelah betul-betul jelas itu kok beda ambek pahaman wingi, aku tak ngalih pendapatku, monggo. Tapi wis jelas. Ngoten lho. Enggak apa-apa sing wingi pancet, ngoten lho. Jarno sampean gawe dhisik, aja diubah dhisik. Wong ilmu anyar gurung jelas kok sampean kate gawe, ngono lho. Meninggalkan yang sudah dipakai dengan pengetahuan lama yang menurut kita sudah jelas. Nah, gitu. Baik. Lis-sholati faraidun wa arkanun tatarakkabu minha haqiqatuha hatta idza takhallafa fardun minha la tatahaqqaqu wa la yu'taddu biha syar'an. Salat itu punya fardu-fardu, rukun-rukun. Dengan fardu-fardu rukun-rukun itu hakikat salat bisa terlaksana. Hingga kalau tertinggal satu saja fardu atau rukun salat, maka salat dianggap tidak terlaksana.
dan tidak dinilai secara syariat sudah sholat. Apa saja itu? Hadza bayanuha. Inilah penjelasannya. 1. An-niyatu. Nah, jelas nih. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah kepada Allah kecuali karena ikhlas. Pun gak ikhlas gak dadi salate wis. Niki belum menyentuh pada pekerjaan. Kalau bab ini itu belum selesai, belum diniatkan dan belum ikhlas niatnya, wah mari wis enggak dianggap. Gitu ya. Ini bagian paling penting. Wa liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, hijratuhu ila Allahi wa rasulih, man kanat hijratuhu ila dunya yusibu aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ataupun berdasarkan sabda Rasul, sungguh semua amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka niatnya itu dianggap sudah memenuhi ketentuan. Niatnya melakukan apa saja termasuk hijrah, termasuk sholat, hanya untuk mendapatkan dunia, untuk ngetutno bojone, hijrahnya ila ma hajara ilaih, maka niat amalnya itu sesuai dengan yang diniatkannya. At-talaffuzu biha, apakah harus dilafatkan? Sudah dibahas ini. Qala Ibnul Qayyim bi kitabihi Ighatsatul Lahfan. Oleh Ibnul Qayyim dijelaskan dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan bahwa niat itu hiyal qasdu, niat itu maksudnya sengaja, wal azmu ala syai', dan merupakan keinginan kuat melakukan sesuatu. Jenenge niat iku sengaja terus tekad melakukan sesuatu. Wa mahalluhal qalbu, tempatnya niat itu di hati. Tidak terkait, tidak bergantung dengan lisan. Oleh karena itu tidak ada satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk tidak ada satu riwayat pun dari sahabat radhiyallahu anhum tentang niat kok dilafatkan boten enten. Jari Ibnul Qayyim, lafat-lafat sing digawe untuk mengucapkan niat itu ketika akan mulai berwudu dan mulai sholat, iku rupane medan perangnya setan untuk orang-orang sing atine penuh was-was. Ini Ibnul Qayyim dikutip oleh Said Sabiq. Jadi sakjane iku justru medan perangi setan menghadapi orang-orang sing atine akeh was-wase. Baik. Dan itu bukan bagian dari sholat, melafatkan. Niat jelas rukun yang pertama, melafatkan bukan bagian dari niat. Nggone nang ati. Baik.
Yang kedua, rukun salat, takbiratul ihram. Takbirah al-ihram, takbir yang mengharamkan. Jadi disebut takbir yang mengharamkan. Itu takbiratul ihram. Soalnya nek mentun takbir haram nglakoni liyane salat. Padha kali wong haji, wong umroh niku jenenge enten gawe klambi ihram. Nah, gitu. Kapan niku? Nggih mulai pintu masuke. Waktu masuke. Nah, gitu ya. Itu mulai satu ibadah. Itu disebut takbiratul ihram untuk sholat. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus sholati tuhur wa tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim." Kuncinya sholat itu adalah wudu. Dan mulai haram melakukan selain sholat itu ketika takbir. Dan menjadi halal kembali melakukan selain sholat setelah salam. Mari. Dan lafadznya adalah sederhana. Berdasarkan ini takbiratul ihram adalah rukun yang kedua. Juga berdasarkan hadis yang sudah dibahas sebelumnya, 2 hadis sebelumnya. Dan lafadznya adalah Allahu Akbar. Berdasarkan hadis Abu Humaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri salat, beliau berdiri lurus, i'tadala qa'iman. Wa rafa'a yadayhi, angkat kedua tangannya. Summa qala, kemudian beliau berkata, Allahu Akbar. Rawahu Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Juga hadis dari Ali radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau berdiri salat, beliau berkata Allahu Akbar. Jelas jadinya. Takbiratul ihram kalimatnya Allahu Akbar. Rukun kedua. Rukun ketiga, al-qiyamu fil fardi, merupakan fardu, rukun salat kalau salatnya itu salat fardu. Nek salat sunnah meneng-meneng lungguh mboten napa-napa dengan pemahaman ini. Nek salat fardu kudu berdiri kecuali sing gak mampu. Nek salat sunnah meneng-meneng rotok pegel aku salat berlungguh, tidak fardu menurut pemahaman di sini. Kita baca. Wa huwa wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma' liman qadira alaih. Berdiri salat itu untuk salat fardu wajib, baik menurut Al-Qur'an, baik menurut hadis, baik menurut kesepakatan para ulama, bagi yang mampu berdiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian solat-solat dan solat wusta, berdirilah untuk beribadah kepada Allah. Dari Imran bin Husain dia menceritakan, kanat bi bawasir fasaltu Nabi sallallahu alaihi wasallam an shalah faqal shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fala janbin. Jadi salah seorang sahabat Imran bin Husain itu loro. Ya. Nabi kemudian ditakoni, ya napa nek salat kula niki? Salat to ngadeg, kalau nggak bisa baru duduk, kalau nggak bisa baru berbaring.
Berdasarkan dalil-dalil ini sepakatlah para ulama bahwa berdiri sholat itu merupakan fardu yang ketiga. Al-qiyamu fin nafli, nah, nek sholat berdiri untuk sholat sunnah bagaimana? Amman naflu fa innahu yajuzu ayyusalliya min qu'udin ma'al qudrah alal qiyam. Nek sholat sunnah boleh orang itu sholat dengan duduk ma'al qudrah alal qiyam, meskipun sakjane nek karo ngadeg sik mampu. Illa anna thawabal qa'im atammu min thawabil qa'id. Hanya saja pahalanya orang yang sholat dengan berdiri itu lebih jangkep timbang orang yang sholat dengan duduk. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, pernah diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sholatul rajuli qa'idan nisfus sholat. Sholatnya orang dengan duduk pahalai setengah. Sholatnya orang dengan duduk pahalanya setengah. Niku kanggo sholat sunnah, sanggup ngadeg kok milih lungguh. Pahalai separuh. Tapi ya napa nek wong gak mampu ngadeg, salate salat fardu gak iso berdiri. Al ajazu anil qiyam fil fardi. Wa man ajaza anil qiyam fil fardi shalla ala hasbi qudratihi. Tapi wong sing gak mampu berdiri dalam salat dan salatnya salat fardu, maka dia boleh salat sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melakukan satu kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuannya, usahanya. Walahu ajruhu kamilan, meskipun tidak mampu berdiri tapi pahalanya jangkep sempurna. Ghairu mangkusin, mboten enten sing disuda. Fa'an Abi Musa al-Ash'ari, dalam sebuah riwayat dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi SAW bersabda, idza maridul abdu aw safara kataballahu lahu ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqimun. Kalau ada seorang hamba itu sakit atau bepergian, maka Allah akan mencatat pahala untuknya seperti dia sehat, seperti dia tidak dalam keadaan bepergian. Nek pas gak loro biasane sholat sunnah, loro gak iso sholat sunnah tetep jangkep. Biasane nek sholat, nek pas sehat berdiri, nek pas sakit kok lungguh, ya tetap jangkep dianggap berdiri. Pokoknya semua yang biasa dikerjakan dalam keadaan sehat, kalau dia dalam keadaan sakit kemudian tidak bisa mengerjakan kebiasaannya itu, maka tetap apa yang biasa dikerjakan itu tetap dicatat pahalanya oleh Allah. Kurang loman ya nopo sampeyan. Begitu pula orang bepergian. Nek biasane lunga, nek biasane ana omah ben subuh bisa nglebokno duit nang kotak masjid, kotak infak. Lunga turu nang penginapan, iki kotak infake dek endi? Tetep dicatat. Nek kulino, nek gak kulino mboten dicatat. Enggak.
Kak kulino njaluk melok dicatet. Kadang-kadang perkara-perkara hal-hal tertentu yang bisa kita kerjakan ketika di rumah, ya ketika dalam keadaan sehat, nek pas loro, nek pas lunga niku gak iso. Maka apapun yang sudah menjadi kebiasaan tetap dicatat pahalanya oleh Allah. Gitu. Baik. Nah, tapi dalam pembahasan kita maksudnya orang yang memang selalu sholat dengan berdiri, oh kok pas loro gak sanggup sholatnya dengan duduk, ya tetap dicatat jangkep pahalanya, tidak disudo, gitu ya. Baik, itu yang nomor 3. Bahasan kita tentang berdiri dalam sholat fardu itu hukumnya adalah rukun atau fardu. Nek sholat sunnah ya oleh kak ngadeg, tapi ini pahalai separuh. Yang keempat, berdiri sudah, niat sudah, takbir sudah, berdiri sudah. Niki mboten bahas mengangkat tangan loh ya, takbir tok loh. Yang keempat, qiraatul Fatihah fi kulli rakaatin min rakaatil fardhi wan nafli. Membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat, baik itu fardu maupun salat sunnah. Qad sahhatil ahaditsu fi iftiradi qiraatil Fatihah fi kulli rakaatin wa ma damatil ahaditsu fi dzalika sahihatan sharihatan fala majala lil khilaf wala mawdi'a lahu. Jadi sahih hadis-hadis yang menyebut bahwa membaca Al-Fatihah di setiap rakaat itu merupakan fardu sholat. Hadis-hadisnya jelas. Di antaranya satu dari Ubadah bin Somit radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat, tidak ada sholat, ya, gak bener sholat kalau tidak membaca Fatihatul kitab. Cuma nanti kita akan bahas baca Al-Fatihahnya makmum itu ya apa itu ya, nanti akan berbeda-beda. Gitu. Kalau Al-Fatihah itu fardu pun ro kabeh. Tapi makmum mocone ya apa? Nah, itu nanti yang akan beda-beda. Nanti kita akan bahas, tidak di sini, nanti ketika sudah bahas tentang jamaah atau ya tentang sholat jamaah nanti. Kita batasi di sini dulu cek ono nggone dewi-dewi. Ya. Dalam hadis yang lain Abu Hurairah juga sama. Menyatakan Rasulullah SAW bersabda, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an wa fi riwayatin bi Fatihatil kitab fa huwa khidajun hiya khidajun ghairu tamamin. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat kok tidak membaca Ummul Quran, kok tidak membaca Fatihatul kitab, maka sholatnya itu khidajun ghairu tamamin. Sholatnya itu batal, rusak, gak sempurna. Nah, begitu. Ulang. Kari nek niku wau, nek makmum ya napa, nek imam beres ae imam. Sing makmum kok dari pendapat iki aku kok kudu maca apa enggak, nek gak maca kok batal aku. Nah, itu nanti yang akan ini ya. Maca dhewe gak oleh, gak maca kuwatir batal. Iya. Itu nanti kita akan bahas sendiri itu. Juga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tidak boleh sholat
tidak sempurna sholat tidak dibacakan Al-Fatihah di dalamnya. Hadisnya banyak yang kayak gini nih. Saya ulang-ulang nggak perlulah. Dalam riwayat yang lain kalimatnya begini, Sumakro bi ummil Quran, kemudian bacalah Ummul Quran, kemudian lakukan itu di setiap rakaat. Nah, begitu. Nanti. Oleh karena itu sepakat Al-Fatihah itu dibaca di setiap rakaat. Loh, nek sholat jenazah nanti babnya beda lagi, ya, gitu ya. Baik, saya kira cukup di situ. Hadisnya banyak, kita sudah paham semua. Letak perbedaannya adalah pada ayat pertama, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Niku termasuk bagian Al-Fatihah sing kudu diwaca napa mboten. Nah, itu nanti ada perbedaan pendapat. Gitu ya. Enak, niku enten iklane gak apa-apa. Engko sing putus diisi iklan. Baik. Tentang bismillah, para ulama sebenarnya sepakat bahwasanya bismillah itu merupakan bagian dari ayat dalam surat An-Naml. Surat An-Naml. Surat Al-Fatihah agak sepakat mungkin. Ya. Artinya ada perbedaan pendapat. Kalau dalam surat An-Naml sepakat para ulama bahwa bismillah adalah salah satu ayat dalam surat An-Naml. Tapi kalau itu di awal surat termasuk surat Al-Fatihah, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, bismillah niku napa termasuk awal surat Al-Fatihah, awal surat Al-Baqarah, awal surat Ali Imran niku napa termasuk? Dalam hal ini ada 3 pendapat yang dikumpulkan di sini. Yang pertama, yang berpendapat bahwa bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Wa min kulli suratin, dan juga bagian dari setiap surat, bukan hanya Al-Fatihah tok. Wa ala hadza, karena itu faqira'atuha wajibatun fil Fatihah, membacanya di dalam surat Al-Fatihah wajib. Wa hukmuha hukmul Fatihah fis sirri wal jahri, hukum membacanya sama dengan hukum membaca Al-Fatihah, baik Al-Fatihahnya dibaca sirri maupun jahar. Wa aqwa dalilun li hadzal madhab haditsu Nu'aim al-Mujammar. Qala shallaitu wara Abi Hurairah fa qara'a bismillahirrahmanirrahim tsumma qara'a bi ummil Qur'an al-hadits. Ini nanti yang jadi dalil teman-teman NU. Jadi gak gampang kaget nggih sampean. Hadisnya Nu'aim al-Mujammir atau al-Mujammar. Saya pernah sholat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah ternyata membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Ummul Quran, dan itu banter. Setelah selesai dia menyatakan, walladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Nasai wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Mari sholat, Abu Hurairah muni, ya ngerti yo sampean, aku iki wong sing salate paling mirip kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis ini namanya hadis marfu hukman. Niku kan duduk perbuatane Rasul, niku perbuatane Abu Hurairah. Nggih. Tapi ketika Abu Hurairah mengatakan ngene iki salate Rasul, itu namanya
sama dengan hadis marfu hukman. Secara hukum, secara de jure itu hadisnya sampai kepada Nabi. Ngoco bismillah banter. Oleh karena itu nanti di kalangan para sahabat beda-beda memang. Nek sing imami Abu Bakar, Umar, Utsman niku bismillah gak dibanterno. Gitu ya. Siri. Tapi yang lain-lain banter. Gitu. Makanya kula niku gampang. Nek mburine akeh sing duduk mazhabe dhewe, duduk wonge dhewe ya bismillah dibanterno ae. Cekak ngarai rame ngono. Soale nek jamaah rame karena kita itu beda. Itu sakno, gak sida salat engko. Iki imame iki suarane enak, tapi kok gak bismillah. Aku iki engko syarat salatku sah apa gak terus sampai mari ngono. Padha karo sampean makmum nang sing gak padha pahami. Waduh, iki lah kok ngene mulai ini. Kok gak alhamdulillah, kok gak padha mikir terus ngoten. Tapi mari ngono kula selang-seling biasane. Nang kampus tak selang-seling. Dadi cek bingung dhewe kae. Jadi tiba mburi akhirnya tetep bingung. Iki sakjane mazhab apa ngono? Bingung Bapak. Di antara para sahabat beda-beda tuh biasa kita. Nggih, sing penting ilmune. Sing gak biasa iku awak dhewe. Soale nek gak padha iku kudu gak enak. Nek gak padha. Nek gak padha karepe dhewe kudu gak enak. Baik. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annaha ayatun mustaqillatun unzilat litayammun wal faslu bainas suwar. Wa anna qira'ata fil Fatihah jaizah bal mustahabbah wa la yusannul jahru biha li hadithi Anas qala shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa kanu la yujiruna bismillahirrahmanirrahim. Pendapat yang kedua, bahwasanya bismillah itu ayat tersendiri, khusus diturunkan oleh Allah gawe misah antar surat. Oleh karena itu dalam membaca bismillah di surah Al-Fatihah hukumnya jaizah, oleh-oleh ae, boleh saja, jaizah. Bal mustahabbah, ya isolah sunnah. Tapi tidak disunahkan untuk mengeraskan. Berdasarkan hadisnya Anas, kata Anas, saya sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka nggak ada yang mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Engko mari ngono kesimpulannya sampean ditari. Melu Nabi apa melu Abu Hurairah? Siji melu Nabi, sing loro ki melu Nabi. Jare Abu Hurairah, salat sing paling cidhek karo salat Nabi ku salatku iki. Ya napa? Jadi salat Nabi. Nah, jare Anas, aku salat mburine Rasul, gak adik bismillah. Mburine Abu Bakar, mburine Umar, Utsman, gak adik bismillah dibanterno. Gitu. Enak nek ero enak ya wis. Apa sampean cek rotok mikir Bapak. Asalis yang ketiga, anna laisat bi ayatin minal Fatihah wala min ghairiha. Wa anna qira'ataha makruha sirran wa jahran fil fardhi dunan nafilah. Wa hadzal mazhab laisa bil qawi. Pendapat yang ketiga, bismillah bukan ayatnya Al-Fatihah. Bismillah bukan ayat surat selain Al-Fatihah. Iku gak termasuk ayat.
Oleh karena itu di dalam sholat membaca Al-Fatihah dengan membaca bismillah hukumnya makruh. Baik dibaca liri, dibaca banter, makruh podo makruhe. Khususnya di sholat fardu. Tapi pendapat ini bukanlah pendapat yang kuat. Oleh karena itu Ibnul Qayyim lagi-lagi menjamak, mengkompromikan pendapat sing nomor 1 sampai 2 wau. Nek pendapat 3 iki kana dalile, kana dasare. Ibnul Qayyim mengkompromikan antara pendapat pertama, pendapat kedua. Napa cari Ibnul Qayyim? Enak sampean. Bingung-bingung dikai solusi ambek Ibnul Qayyim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam cari Ibnul Qayyim, Nabi sallallahu alaihi wasallam yujhiru bismillahirrahmanirrahim taratan. Kadang-kadang banterno bismillah. Wa yukhfiha. Maaf, banterno bismillah kadang-kadang. Tarotan niku kadang-kadang. Wa yukhfiha aktsara ma yujhiru biha. Tapi mensirrikan bacaan bismillah lebih sering dari mengeraskannya. Wala raiba annahu lam yujhir biha daiman. Dan gak ragu belas bahwa Nabi itu tidak mengeraskan terus-menerus. Fi kulli yaumin wa lailatin khamsa marratin abadan. Kok terus-terusan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh terus-terusan mboten tumon. Banterno bacaan bismillah kok terus-terusan. Nah, begitu. Wa yakhfa dzalika ala khulafaihi rasyidin. Maaf. Hadaron wa safaron, baik itu waktu sholat di rumah, maksudnya di Madinah, maupun ketika safar. Kalau nak terus-terus bismillah diwaca. Karena itulah Khulafaur Rasyidun meniru beliau. Gak mungkin nek terus-terusan dibanterno, terus kok Abu Bakar, Umar, Utsman gak niru, gak mungkin. Nah, begitu. Cuma kadang-kadang banter koyok krungune Abu Hurairah, iya. Nah, begitu. Itu caranya Ibnul Qayyim mengkompromikan. Nah, enak, sampean katik bingung. Wis. Ya karena dalilnya ono karo. Sampeyan gak iso muni iki dalil paling kuat sing iku gak pun saged. Dalil padha kuwate iku sampeyan kudu iso kompromi. Gitu loh. Ya. Terakhir pembahasan tentang Al-Fatihah tadi ya. Man lam yuhsin fardhul qiraah. Sapa sing boten saged membaca Al-Fatihah mang. Ya apa nek wong kate salat ga iso maca Al-Fatihah, termasuk ga iso maca Al-Fatihah sing bener. Nah, iku termasuk iku. Saged Al-Fatihah saged. Lah kok koyo ngono. Nah, misale. Oleh karena itu kalimatnya Said Sabik, man lam yuhsin fardhul qiraah. Sapa sing ga iso apik maca fardu yang ketiga yaitu membaca Al-Fatihah. Qala Al-Khattabi al-aslu anna sholata la tujzi'u illa bi qiraati Fatihatil kitab. Hukum asalnya salat itu tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Wa maqulun anna qiraata Fatihatil kitab ala man ahsanuha duna man lam yuhsinuha. Dan bisa dipahami bahwa kewajiban membaca ini baru bisa dilakukan oleh orang yang memang bisa membacanya dengan baik.
Kewajiban ini tidak berlaku bagi yang tidak bisa membacanya atau tidak bisa membaca dengan baik. Kalau dereng saged ya durung wajib berarti. Masalahnya nek durung wajib maca Al-Fatihah terus kula maca napa kan ngono. Wajib iku kan sing iso. Sing gak iso ya belajar mboten ngoten. Nggih kula tak belajar tapi sakniki dereng iso. Misale. Iso salat dhisik, wah iki repot iki. Mangkane biyen enten jamaah mriki rupane sinten wis gak usah disebut jenenge. Ya. Ternyata sih gak iso maca Al-Fatihah. Padahal bendina jamaah gitu lho. Ya. Ya apa jane gak iso. Dikongkon belajar kadung kaku ilate. Ya. Fa idza kana al-musalli la yusinuha wa yuhsinu ghairuha minal Qur'an kana alayhi ay yaqra'u minhu qadra sab'ayat. Ini pendapatnya Al-Khattabi. Nek ana wong mboten saged maca Al-Fatihah, utawa maca Al-Fatihah gurung iso apik. Maca Al-Fatihah tok ae plegak-plegu. Tapi iso maca dengan baik ayat yang lain dari Al-Qur'an. Maka cukup dia membaca ayat yang lain selain Al-Fatihah itu 7 kali. Misale isoke sing enak iku dirungono, misale Qul a'udzu birabbin nas, misale siku ae bolan-balenono ping 7. Ini pendapatnya Al-Khattabi ya. Li'anna aula dzikri ba'dal Fatihah maka misluha minal Qur'an. Karena bacaan zikir yang paling utama setelah Al-Fatihah yo ayat liyane. Wa in kana laisa fi wus'ihi ay yata'allama syai'an minal Qur'an li ajzin fi tabaihi aw su'in fi hifdhihi aw ajmatin fi lisanihi aw ahadin ta'arrada lahu kana aula dzikri ba'dal Qur'an ma 'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam minat tasbih wa tahmid wa tahlil. Lho nek ngono ae gak iso maca sak ayat dibaleni ping 7 gak iso. Napa kok gak iso? Li ajzin fi tabaihi. Soale gawane ku wonge gak mampu gak iso. Gak mampu gak iso. Ausuin fi hifdzi. Apalane ku encene wis elek saking eleke ngapal sak ayat ae gak iso. Au ajmatin filisani atau lisannya itu memang ajmah asing napa jelek pelat harus pelat gak iso mune pelat saking pelate gak iso sak ayat gak iso misalnya atau karena persoalan lain yang memang dia gak mampu maka zikir yang paling utama setelah Al-Qur'an mau kan Al-Fatihah gak iso ganti ayat balenono ping 7 nek gak iso pisan zikir yang paling baik menggantikan setelah Al-Qur'an adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW yaitu tasbih subhanallah wa tahmid alhamdulillah wa tahlil la ilaha illallah padha angele nek kaya wong sing gak iso. Ini ada dalilnya. Pendapat yang kita baca dari Al-Khattabi tadi itu ada dalilnya. Ada sebuah riwayat hadis Rifa'ah bin Rafi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajari seseorang salat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "In kana ma'aka Qur'anun faqra." Nek sampean duwe apalan ayat Al-Qur'an sampean waca. Wa illa tapi nek sampean gak duwe apalan sa ayat Al-Qur'an fahmadhu wa kabbirhu wa hallilhu summarka wis sampean maca alhamdulillah sampean maca takbir sampean maca la ilaha illallah
kemudian rukuklah. Hadis riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi, oleh Imam Tirmidzi hadis ini disebutnya sebagai hadis hasan, juga diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Baihaqi. Jelas nggih? Nang kene pun saged kabeh nggih. Monggo. Ya. Tapi pas kapan niku kan enten jamaah mriki sing sak mungkin pun sedo ya. Ditakoni kali apa Soleh, gak iso maca Al-Fatihah, sampean maca Al-Fatihah gak iso. Ngoten lho. Nek ketemu wong kaya ngono, sampean mau kongkon maca niku wau. Saya ngomong alhamdulillah iso sampean. Saged alhamdulillah. Isi kowe sampean maca. Dadi ngatek kalau sing diwaca kecuali iku bolan baleni. Itu rukun yang keempat, membaca Al-Fatihah. Rukun berikutnya kita bahas di pertemuan akan datang. Rukun pertama dalam sholat adalah niat, yang kedua adalah takbir, yang ketiga adalah berdiri, yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Qul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.